Awal saya masuk ke politik itu karena memang dari bapak saya. Saya anak pertama sama adik saya, sama-sama cowok. Iya. Adik saya tuh nggak tertarik ke dunia politik. Kalau saya itu tajam ke atas, saya dicintai yang bawah. Oh gitu. Begitu pula sebaliknya. Iya. Kalau saya tajam ke bawah, saya nanti dicintai yang atas. Kalau teman, saya nggak membatasi, Mbak. Kalau teman, Iya. yang saya batasi circle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan Orang Dalam bersama saya Kuni. Obrolan Orang Dalam adalah podcast yang menyajikan percakapan seru, informatif dan penuh candaan seputar politik dan pemerintahan yang ditayangkan melalui YouTube DPRD Kabupaten Jombang. Kami menghadirkan wawasan langsung dari orang dalam untuk mengupas isu-isu menarik supaya kita semua lebih paham fakta di balik layar. Pada hari ini saya langsung berbicara dengan salah satu anggota Dewan Muda nih dari DPRD Kabupaten Jombang. Oke Pak, namanya sinten niki? Dipanggilnya siapa nih anaknya? Nama saya Rahmat Agung Saputra, Biasanya dipanggil? panggilnya Agung. Oh Pak Agung, selamat datang Pak Agung di podcast Obrolan Orang Dalam. Ngobrol santai aja nih ya Pak? Ngobrol santai. Ini panggilannya Pak atau Mas ini? Karena Mas kayaknya aja. masih muda. Oh, Iya. berarti jadinya Mas Agung gitu ya? Oke, beli pepaya di Pasar Kodam, jangan kemana-mana, saksikan terus podcast Obrolan Orang Dalam. Saksikan sampai selesai, karena kita akan membahas pembahasan yang relate nih. Sekarang tuh lagi viral nih Pak. Viral salah satunya itu tentang kabur aja dulu. Iya, fenomena kabur aja. Ini kan biasanya relate nih sama anak-anak muda ini. Ya tapi sebelum itu, sebelum kita bahas pembahasan yang cukup berat, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Iya. Tadi kegiatannya apa aja Pak? Dimulai dari pagi hari nyeruput kopi dulu atau apa itu tadi pagi? Hari tadi saya bangunnya siang, Mbak. Oh bangunnya siang. Iya. Jadi Berarti nggak pagi hari Pak? iya, Siang saya hari. kan bangsawan. Oh bangsawan. Bangsane tangian. Oh, Iya. Tak kirain bangsawan. Oh, Iya. oh bangsane tangi. Berarti tidurnya malam, kelelawar Pak. Pagi. Oh tidurnya pagi, bangunnya siang. Kalau saya kebalikan Pak, saya nggak bisa tidur malam tuh. Gitu ya. Iya. Udah tidurnya. Jam 1 itu udah mata udah. Jam 12 itu udah tidur saya Pak. Iya, itu kan malam. Iya malam jam 10, 11 udah ngantuk Pak. Saya jam 2. Jam 2 nggak bisa saya Pak, udah pusing dah wis. Pelor Pak, bangsa pelor kalau saya. Nempel molor. Oh, nempel mau. Iya langsung tidur. Karet berarti. Iya Pak, sehat ya Pak ya berarti ya. Alhamdulillah sehat, Mbak. Kegiatannya apa tadi pagi Pak? Gimana? Siang kegiatannya dimulai dari Tadi bangun ya terus. seperti biasa, bangun antar anak sekolah, terus pulang, kemudian sarapan, kemudian tadi sempat main game juga saya tadi. Oh main sedikit. game. Iya. Oh berarti ini hobinya ini salah satunya main game. Kenapa? Main game salah satunya. Hobinya. Oh hobinya salah satu satunya main game. game. Biar nggak suntuk banget ya Pak ya di politik ya. Iya. Karena politik kan udah sangat menegangkan dengan huru haranya. Enggak juga sih sebetulnya. Oh enggak juga. Oh. Oke berarti itu fakta yang terbantahkan. Ternyata politik tidak semenakutkan itu ya Pak. Politik enggak seserem itu kok. Oh politik Sebenarnya tidak santai-santai seserem aja itu. sebetulnya. Iya. Oke. Sebelum bahas yang lebih dalam nih Pak. Oke. Kita tahu bahwa Bapak ini kan sudah lama terjun ke politik. Tahun berapa nih Pak? Saya masuk ke politik pertama kali itu masuk ke karena saya sebagai kader Golkar ya. Iya. Saya masuk kader Golkar itu menjadi kader dapat KTA itu tahun 2016. 2016 itu 2016. pertama kali jadi kader Partai Golkar. Jadi Itu kader usia partai. berapa Pak kalau boleh tahu tuh? Saya kelahiran 91. Berarti 2016 itu berapa ya? 25 25. ya. Oh 25. Oh itu dapat KTA Partai Golkar. Kemudian aktif di politiknya atau jadi anggota dewan? Saya jadi anggota DPRD
di periode 2019. 2019. Ya. Berarti ini periode yang kedua. Yang kedua. Oh, yang kedua. Oke. 2019 berarti masih usia 28. 28 menginjak 29. 28. Saya lihat-lihat cari informasi tentang Bapak ada di YouTube. Itu Bapak dilantik bersama bapaknya jenengan. Iya, Iya. iya. Salah satu anggota dewan termuda pada saat itu. Sebetulnya Ada yang lebih muda? ada lebih muda. Oh, ada yang lebih muda Ada lagi. lebih muda. Wih. Bawah saya setahun. Oh, 28 berarti. 27 berarti. Iya, sekitar 27 28. Aflah. Oh. Ya itu kebetulan waktu sekolah itu adik tingkat. Oh, dulu satu sekolah juga. Enggak satu sekolah. Istrinya yang satu sekolah sama Oh, saya. gitu. Cuman saya kenal Aflah sudah dari lama, sudah dari sekolah. Iya. Dari beliau dari P3. Oke. Ya akhirnya kalau saya yang termuda enggak lah. Oh, enggak, tapi kan muda itu Pak, usia 29 tuh. Ya kategori Udah- muda waktu itu Iya, ya. waktu itu. Daripada yang periode ini. Ya kalau ini kan bertambah Pak umur, Pak. Kalau yang periode ini itu apa ya? Yang Ada yang- muda Mas Nakib itu, Gus Nakib itu. Iya itu, berapa ya usianya? Enggak tahu ya berapa, 24 atau Iya, berarti lebih muda lagi ya. iya itu. Saya belum punya KTA udah jadi dewan. Iya, itu. udah jadi Mas dewan. Nakib itu, iya, luar biasa. Iya. Bisa ceritakan nggak Pak, awal mulanya kenapa kok tertarik ke politik? Jadi gini, Mbak. Iya. Awal saya masuk ke politik itu karena memang dari bapak saya. Saya melihat bapak saya. Bapak saya itu tahun 93. 93. 93 itu sudah jadi kepala desa. Oh, kepala desa. Ya. Kepala desa lalu waktu itu sampai sampai 98 sampai 98. baru. Ya. Kemudian pemilu kembali, pilkades lagi, jadi lagi. Oh, jadi lagi. Iya. Udah berapa tahun tuh? Bapak saya 2 kali. Oh, 2 kali masa Jadi kepala jabatan. desa. Baik. Nah, lalu bapak 2 kali, setelah itu ganti ibu saya. Ganti Iya, ganti ibu saya yang jadi kades. yang jadi kades. Oh, gitu. Nah, akhirnya dari saya kecil, saya kelahiran 91. Sejak saya usia 2 tahun lah, lebih kurang ya artinya. di Iya, 2 93 tahun. Itu saya sudah dicekoi. Oh, udah dicekoi. Sudah dicekoi, artinya sudah terbiasa melihat orang tua saya itu berpolitik. Oke. Karena kan kepala desa ya kita tahu juga melalui tahap proses Pemilihan. Tentu Itu kan saja. juga bagian Ada dari- proses politiknya. ada proses politiknya di Iya. situ. Nah, kemudian ibu saya juga 2 kali. 2 kali kepala juga. desa, iya. Waduh, luar biasa. Nah, ketika saya kuliah, bapak saya kades, kemudian 2014 bapak saya itu mencalonkan di calon legislatif Oke, 2014. 2014. Lalu masuk alhamdulillah dari Partai Golkar dan jadi periode pertama bapak saya. Oh, jadi 2014. periode pertama itu tahun 2014. Ya bapak saya ya. Iya. Oke. Kemudian itu waktu itu saya masih kuliah. Iya. Saya masih kuliah. Jadi mulai saya kecil sampai saya usia kuliah sampai akhirnya saya punya KTA di tahun 2016 itu. Iya. Sebetulnya juga sedikit banyak, ya bukan sedikit banyak, enggak sedikit juga, Iya. banyak sekali. Udah usia 2 tahun. Udah Dari dari 2 usia saya 2 tahun sampai kuliah itu saya terbiasa melihat orang tua saya kedua-duanya itu berpolitik. Oh. Jadi mengumpulkan orang, kemudian bagaimana cara merawat Iya. konstituen agar tetap setia mendukung kita, memilih kita seperti itu. Hmm. Menyelesaikan problem-problem yang ada di bawah, keluhan-keluhan masyarakat. Iya. Itu saya tertarik di situ. Oh, jadi mulai tertarik itu ketika kuliah. Ketika mulai enggak juga SMA itu Oh, sudah ketika tertarik, Mbak. jadi Karena kan dari kecil ada itu ya. ya ada ketertarikan untuk ke politik itu dari SMA. Mm-mm. Oke. Lalu akhirnya Kemudian? saya kuliah kan memutuskan untuk ngambil jurusan politik, Oh, ilmu politik, Pak. ilmu politik. Oh, oke. Yang itu linear dengan apa yang saya lihat dari kecil. Iya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kalau dibilang ketertarikannya itu alami. Karena Oh, memang alamiah basis ya, Pak. orang tua saya memang dari awal itu sudah masuk ke dunia politik. Seperti itu. Jadi sesuai apa yang dilihat, kemudian juga Iya. kok ada kebenaran lah, ibaratnya kayak tertarik. Kadang kan anak itu lebih nggak tertarik Pak apa yang dilakukan orang tua karena bosen. Iya, Ada yang gitu. juga, betul. Ada yang kayak gitu juga Pak, Ada. tapi ada yang darahnya juga ngalir ke anaknya. Gitu. Saya itu 2 bersaudara, Mbak. Oke, Saya sama adik saya. iya, Saya anak pertama sama adik saya. Sama-sama cowok. iya. Adik saya tuh nggak tertarik ke dunia politik. Oh sama sekali. Sama sekali enggak. Oh berarti sekarang ke profesional daripada ke Adik politik. saya
wirausaha. Oh, wirausaha. Ya, Oh, gitu ya. Jadi sama dua sekali saudara yang sangat berbeda. Iya, nggak nggak mau tahu masalah politik. Udah sangat apatis di tahap itu. Oh, unik ya ini, Pak. Nah, ya itu makanya. Padahal sekeluarganya ayah, ibu, kakaknya pun juga ke politik. Mm-mm. Tapi adiknya malah jauh dari Iya, politik. kepingin Wirausaha. Oh, gitu. Kuliahnya pun bisnis. Oh, kuliahnya bisnis. Sangat jauh dari Sangat jauh. dunia politik. Oke, menarik ini. Kemudian kalau sekarang nih Bapak menjadi salah satu sekretaris ya? Aja, Mbak. Oh iya, nggak enak manggilnya Mas. Iya, Bapak kan kayak udah tua gitu ya kalau Bapak ya. Iya. Oke, Mas aja ya, Mas Sudah Agung. cukur kumis biar kelihatan muda. Udah biar Panggil cukur Bapak kumis, terus ini ya. merepresentasikan Dewan Muda Oke. sampai cukur kumis nih. Oke, Mas Agung ya. Ya. Kan sudah lama jadi anggota dewan ya, Mas Agung. Ya. Udah 2 periode, berarti ini udah tahun ke-6 kalau dihitung ya. Ya, lebih kurang. Udah. Kemudian sekarang di Komisi Komisi D. D. Tetap Sebagai Komisi D. Oh, tetap. Jadi yang lalu itu juga Komisi Komisi D. D. Kenapa kok Komisi D? Apa karena memang tertarik di situ atau karena memang pembagiannya dapat yang Komisi D? Yang pertama memang tugas dari partai ya. Oke. Saya ditempatkan di Komisi D. Oke. Yang kedua saya juga nggak saya pungkiri juga nyaman di Komisi D. Oh, nyaman karena Jadi pas. oh pas. Tematiknya tuh pas. Oke, Saya tentang dulu awal di 2019 itu kepengen sempat ada pikiran apatis. Oh, gitu. Seperti apa sih politik itu, apa benar kayak teman-teman mahasiswa itu yang Iya, ya yang apatis lah kebanyakan. iya, banyak yang apatis. Kemudian setelah saya masuk memang tidak seperti yang dipikirkan. Jadi lewat dunia politik justru kita itu malah bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke. Jadi ya ada sisi gelapnya memang ada. Ya semua ini kan tidak plus bisa minus ya. dipungkiri memang itu. Tergantung kita menyikapi seperti apa. Kalau di Komisi D sendiri spesifik memang saya senang dan nyaman karena meleding sektori kepemudaan, pariwisata, pendidikan. Anak muda kesehatan. banget lah gitu ta, Pak. Pariwisataan? Iya. Jadi isu-isunya tuh keren-keren menurut saya. Oke. Meskipun nggak ada isu yang keren ya, isu itu kan masalah artinya. ya. Kalau bisa Betul, diselesaikan isu ya masalah. masalah yang harus diselesaikan Iya, ya. Cuman ya tadi itu kayaknya di Komisi D itu bisa lebih milenial lah, Oh, lebih milenial. lebih milenial. Karena memang leading sektornya tuh banyak yang meliputi kepemudaan seperti itu. Kepemudaan. Oke, bahas anak muda nih, Pak. Oke. Anak muda. Anak muda. Anak muda seperti Mas Bapak mulu ya. Anak muda yang seperti Mas Agung sampaikan. Iya. Kepemudaan. Sekarang kan lagi ada isu tagline yang lagi rame banget di X atau Twitter itu, Mas. Tentang kabur aja dulu. Mm-mm. Pernah dengar nggak, Mas? Pernah. Gimana menurutnya Mas Agung? Kabur aja dulu. Iya, kabur aja dulu. Itu kan bentuk kekecewaan dari kami Gen Z terutama ya. Betul. Saya kan Gen Z ya. Mbak Kuni Gen Z. Iya, Gen Z dong. Saya juga Gen Z sebetulnya. Enggak, Gen Z yang dipaksakan. Gen Z yang merembet-rembet. Perbatasan antara Gen Z dan milenial. Iya. Iya, itu kan bentuk kekecewaan atas fenomena sosial yang terjadi di Indonesia nih. Menurutnya Mas Agung gimana? Oke, jadi kalau saya menyikapi, memang saya juga salah satu yang ya bukan mendukung ya, tapi saya juga merasakan kekecewaan tersebut. Oh gitu, sebagai anggota Dewan juga merasakan Oh kekecewaan? iya. Masa kita nggak boleh Kecewa, masa seluruh kebijakan pemerintah kita harus siap, Oh gitu, asal bapak senang, asal ibu senang, kan nggak begitu. wow. Demokrasi ini nggak berjalan seperti itu kan. Iya. Justru kami ini wakil rakyat harusnya itu ya melihat rakyat, tolok ukurnya ada di rakyat, bukan ada di ketua partai, kan begitu ya. Oke, Ya, meskipun kita juga petugas partai. iya. Namun pasti ada jalur tengah di Gitu. situ. Bagaimana tetap kita itu bisa menangkap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tentu dengan tidak melanggar kode-kode etik yang sudah berlaku gitunya. Iya. Menyikapi fenomena kabur aja dulu. Iya, kabur aja dulu. Karena hari ini gimana ya, luar biasa. Iya, dinamika yang terjadi memang luar biasa. Luar biasa memang. Betul. Saya juga merasakan hal yang luar biasa. Saya ambil satu contoh aja. Iya. Pak Prabowo, Pak Presiden mengefisiensi anggaran-anggaran tersebut ya kan, Iya. yang akhirnya menimbulkan polemik
Iya, apakah itu udah terasa dampaknya, Pak? Kalau ke masyarakat Masyarakat pasti iya, Mbak. Hmm. Pasti iya. Karena yang didemokan mahasiswa kemarin kan terkait dana pendidikan Iya, itu betul. kan ya Efisiensi Iya, KIP juga diefisiensi. terkena. Beasiswa semuanya juga terkena. beasiswa di efisiensi. efisiensi. Nah, hanya untuk salah satunya menjalankan program MBG. Iya, Kan begitu ya? makan bergizi gratis. Makan Betul. bergizi gratis. Bahkan kemarin kan sempat muncul sebelum kabur aja dulu itu kan fenomena yang karyawan TVRI dan Oke. RRI Dipecat. Dirumahkan. Iya, dirumahkan. Iya, bahasa halusnya dirumahkan. dirumahkan Oke, lah ya. dirumahkan. Jangan dipecat nanti kalau dipecat nanti Kayak netizen kasar nanti banget gitu ya. iya, Oke, nanti oke, dirumahkan. dirumahkan karena memang anggarannya nggak ada, Mbak. Hmm. Dipangkas. Jadi terpaksa stasiun televisi dirumahkan. tadi merumahkan beberapa karyawannya. Karena anggarannya memang nggak ada. Nah, dibalik anak yang makan siang gratis di sekolah, Iya, ada orang tua yang menganggur di rumah. oke. Artinya kan seperti itu. Iya, betul. Nah, lalu untuk menjaga apa ya? Menjaga hidup biar tetap berlangsung ini seperti apa? Kemudian kalau orang tua menganggur, belanja di rumah juga Berhenti. pemasukannya dari mana? Iya, dari kurang jadinya. Iya, kalau bahasa saya pawone dandange nublek. Oh, dandangnya Iya. nublek. Dandange nublek. Karena nggak adang. Oke. nggak bisa beli beras, mungkin nggak bisa beli lauk pauk, Mungkin anaknya masih kecil, bayi butuh popok segala macam susu, nggak terbeli. Gak terbeli. Sedangkan anaknya makan siang di sekolah ini gratis, makan pagi, makan Tetap bayar. malam. Apa cukup siang saja? Iya, betul. Nah, satu masalah selesai, 15 masalah, 20 masalah muncul. Ya, Jadi, setuju itu. Itu yang salah satu triggernya ada hashtag kabur aja dulu Kabur itu. aja dulu, ya. Apa dulu pernah kepikiran juga, Pak? saya Kan- kepikiran. Anak muda. Iya, Soalnya saya sendiri juga kepikiran gitu. saya juga kepengen gitu. Oh gitu. Sekolah di Jerman itu, 0 rupiah. Iya, tapi kalau Jerman berat, Pak. cuman berangkatnya ke sana mungkin 30 juta. Iya, dan lulusnya juga kan harus bisa bahasa Jerman. Cuman kalau saya baca hashtag dari netizen tuh, Pak, lebih baik merana di negeri orang daripada jadi budak di negeri sendiri. Iya, Harusnya begitu ya. Ya, kata-kata orang memang kalau kita pindah negara itu memang nggak mudah. Tetapi akan lebih tidak mudah lagi jika kita tetap di Indonesia tetapi dengan sistem pemerintahan yang seperti ini. betul. Gitu. Menurutnya jenengan gimana ini sebagai Iya. wakil rakyat? Saya Sebagai- sepakat itu. Saya sepakat itu. Artinya memang masyarakat hari ini sudah bergejolak, terutama generasi muda kita. Iya, betul. Generasi muda. Udah kepengen kabur dari Indonesia, udah. Ya. Kalau ada celah milih kabur nih. Iya, ini apalah ini kan begitu. Makin kesini malah makin kesana kan begitu. Iya. Jadi ya saya nggak bisa membendung juga karena kami ini, Mbak, Iya. kalau saya itu tajam ke atas, saya dicintai yang bawah. Oh, gitu. Begitu pula sebaliknya. Iya. Kalau saya tajam ke bawah, saya nanti dicintai yang atas. Gitu. Berarti milih yang Artinya tajam mana? itu mata pisau. Kalau saya bunuh yang bawah, saya dicintai sama Yang atas. yang Atas. Oh ya, Tapi- mendukung kamu, dukung pemerintah kamu. Oh, Kamu wajib dipromosi kamu nanti seperti itu. Ini faktanya loh, Mbak. Saya buka di Oh. podcast ini aja. Kenapa? Wih, ngeri sih. kalau saya lawan yang atas, Saya dicintai rakyat, Iya. tapi saya dibenci sama atas. Kan begitu. Bisa-bisa di-cut langsung, Pak. Bisa-bisa di PAW. Hmm. Padahal kita membela masyarakat gitu loh, sesuai dengan apa yang disumpah kepada kita semua. Iya. Namun ya memang pada faktanya dikit-dikit nanti dipanggil ketum sini kan begitu. Nah itu gimana? Wah, ini fakta benar-benar dari A1 ini. Info A1 ngeri nih. Kalau masih inget Bambang Pacul Iya. yang bilang, nah ini Korea di sini semua ini apa kata ketumnya ini? Kalau lobby jangan di sini. Loh itu. Wah, iya sih. Betul. Itu kan Kasus. Bambang Pacul sudah mengungkap, Iya. sudah dikasih spoiler bahwasanya memang kalau kita ini memang petugas partai. Iya. Namun terkait kita bersikap, kalau kita terlalu tajam ke bawah, kita nanti juga dolim kepada masyarakat. Betul. Seperti itu. Jadi ya pasti ada win-win solution. Tadi itu kita nggak boleh terburu-buru menentukan sikap. Iya. Jadi politisi yang bagus itu adalah menurut saya pribadi yang bisa ngerti situasi, Mbak. Oh, gitu. Politisi yang bagus adalah
Politisi yang yang bisa bisa ngerti situasi. ngerti situasi. Jadi Kapan kita itu tetap bisa mengakomodir apa kebutuhan rakyat, Iya. tapi kita kemas biar petinggi-petinggi itu nggak tahu kalau ini adalah bagian dari perlawanan. Oke, menarik. itu ya Menarik. gerakan itu. Oke. Berarti Saya minum dulu oke, ya. silakan. Nggak apa-apa ya? Lupa ini bilang, Iya, silakan masa nggak diminum. Persilakan Oke. ini. Seru soalnya bahasnya, terlalu Ini serius ngomong ini. Iya iya. Iya. Jadi yang diminum tuh kopi dari Excelsa Pak, Gitu produk ya? dari Wonosalam. Ini Iya. berarti produk Indonesia. Ya, produk Jombang dong. Lokal Iya. pride ini ya. Oke, silahkan Mbak. Nih. Saya juga sering minum Excelsa ini Pak. Tadi juga sudah minum. Iya. Excelsa. Oke. Oke. Berarti sebentar ya. Iya. Excelsa ini Wonosalam berarti ya? Iya, ini Wonosalam asli nih Pak. Wah, Ini airnya juga dari Jombang, Tiber. airnya juga dari Jombang. Iya. Oh iya, sip. Ini ya. Teman-teman yang beli bisa beli di Dekra Nasda kopi ini. Dekranasda. Kalau ini saya ada kemarin tuh acara di DPR Pak. Udah pakai air Tiber semua ternyata di Sudah DPR. Iya. Alhamdulillah. Iya, tinggal masyarakat Jombang nih harus beli air Tiber. Harus. Harus. Jadi dukung Iya, produk support lokal. UMKM lokal. Kalau dulu pasti Mbak Kuni belum lahir mungkin Apa ya. itu? Iklannya Mas Pion. Kenapa Pak? Ingat gak dulu? Yang apa? Di TV zaman Pak Harto dulu. Enggak tahu Pak, belum belum lahir lahir saya. Oh, tuh. Belilah produk-produk. Nah itu kan gitu ya. Si ngomong itu orang Cindo ya. Tapi belilah produk-produk apa Pak? Produk. Bukan Nggak bisa pakai R. nggak bisa. Belilah produk-produk. Nah, itu. Lokal. Ya, buatan Indonesia. Ya, kalau produk lokalnya jalan, UMKM kan juga nanti semakin naik. Akan menyerap program kerja. Jadi lapangan pekerjaan baru akan terbuka. Oke, pasti itu. Saya masih tertarik yang tadi, Pak. Yang tadi bagaimana kita ketika ada masalah itu tetap memberikan perlawanan, tetapi tidak terlalu tajam ke atas karena itu bisa membahayakan kita sebagai Betul, wakil rakyat. betul. Itu kalau bisa dikasih contoh apa, Pak? Biar sobat Ordal juga mudah memahami. Jadi begini. Kalau saya kemarin ya belum lama inilah ada DPRD Jombang sedang membahas rancangan peraturan daerah tentang perlindungan anak dan perempuan Oke. korban kekerasan. Oke. Itu kami tangkap Mbak. Artinya oleh DPRD dihadirkan juga beberapa dari unsur aktivis, unsur apapun itu diundang untuk audiensi untuk rapat dengar pendapat. Iya. Kemudian dari situ kita kalau langsung menentang pemerintah, kita mungkin akan melakukan gerakan demo. Langsung. Mungkin kan ya. Iya. Karena demo itu kan hal yang sah secara konstitusi, boleh. Boleh. Kemudian itu adalah langkah juga yang ditempuh untuk bagian dari perlawanan. Karena saya dulu juga pernah jadi mahasiswa gitu loh. Pernah demo juga berarti, Pak? Saya kalau demo Teman-teman demo saya di warung. Ngapain, Pak? ngopi. Oh, Iya. Jadi yang penting unik gini. yang penting sudah ada yang demo. Oh gitu. Jadi sambil lihatin lah teman-teman, yang penting ada demo, yang penting ada yang sudah mewakilkan. demo. Tapi saya mendukung teman-teman yang demo. Hmm, Saya nggak mendukung meskipun bapak saya sudah masuk ke politik waktu itu. Tapi saya mendukung teman-teman yang demo. gitu ya. Artinya saya juga tetap ikut turun. Meskipun pada akhirnya saya nggak lama, saya melipir ke warung Mbak. Kan panas ya. Kita Iya panas betul. Cuma dikasih nasi kotak kan begitu ya. ya kan kita juga berpikir lah artinya. Iya. Ini kalau ya sudahlah kita sudah mengutarakan, sudah Menyampaikan pendapat menyampaikan yang apa yang menjadi unek-unek kita, kemudian nggak direspon atau seperti apa, yaitu kalau nggak direspon kita demo lagi. Nah, tapi hari ini karena saya sudah berada di dalam, kan ini sistem ya. orang dalam kan. Iya betul. Iya. Info A1 Bukan nih, orang Pak. luar kan ini. Bukan orang dalam. Sudah berarti dalam. Kita bisa melakukan itu lewat jalur-jalur yang lebih diplomatis lah. Oke. Artinya dengan mengusulkan raperda yang baru, revisi-revisi, kemudian mungkin mengusulkan langsung kepada eksekutif Di PU ketika paripurna pandangan umum fraksi mungkin disampaikan di situ, disentil di situ lah bahasanya. Yang itu yang harusnya Mbak ya. Iya. Kami masih berkeyakinan itu masih didengar oleh Melalui cara yang diplomatis tadi. ya. Jadi apa yang dikeluhkan masyarakat itu semoga bisa diteruskan kepada pemerintahan pusat.
Oh gitu ya. Itu harapannya juga berubah. Kami kan nggak Bisa merubah, Mbak. Kami kan di daerah, terbatas dengan otoritas daerah tersebut. Iya. Tidak bisa merubah kebijakan pusat, nasional. Karena pusat ya, ada pemerintah pusat. Iya, kita itu kan kayak undang-undang apa, desentralisasi itu kan. Iya. Apakah desentralisasi. jalan 100%? Enggak juga. Oh gitu. Kita itu kayak kambing, Mbak. Kayak kambing. Dilepaskan. Iya. Contohnya ini kayak kambing, dilepasin tapi ditali ekornya. Oh gitu. Diculno tapi ditaleni buntute. Oh jadi Seolah-olah bebas. iya. Tapi belakangnya ada talinya. Ada talinya. Jangan jauh-jauh. Jangan gitu. jauh-jauh, ditarik lagi. Iya. Nah itu loh. Oh kayak gitu ya. Kita di daerah seperti itu. Ya ini juga otokritik bagi pemerintah tentunya. Nih, kalau nggak mau dikritik ya nggak usah jadi pemerintah. Iya kalau semua ada yang denger nih, coba didengerin nih. Iya ini Pak, bapak-bapak yang di sana itu kan ini kritik. Ya kalau nggak mau dikritik ya jangan Iya, menjabat. harusnya juga fenomena kabur aja dulu itu sebagai kritik untuk pemerintah, bukan malah disikapin seperti yang kemarin tuh, yang kabur aja ya udah nggak usah kembali lagi, itu kan malah menyakitkan Karena sebenarnya Pak. literally kabur juga gak gampang loh Mbak. Iya, betul. Sebetulnya itu nanti di sana nggak ada link, nggak ada skill, nggak ada. Jadi gelandangan di sana nanti Bisa gimana? jadi seperti itu. Nanti dideportasi juga pulang lagi. Malah ngerepotin pemerintah kan begitu. Iya, tetapi kan ini juga bentuk kritik Iya Pak. betul. Kritik untuk pemerintah, harusnya pemerintah semakin berbenah Iya. bahwa rakyatnya punya kekecewaan sosial gitu loh. Punya kecewa atas PHK massal, kemudian tadi apa Pak, efisiensi, PPN naik, terus juga banyak lah Pak permasalahannya. Sangat banyak. Ini kan buat kritik. Tapi Bapak sebagai orang yang ada di sistem melihat fenomena ini, fenomena yang segini rumitnya, apakah ada pernah rasa pesimis gitu bahwa Indonesia ini kayaknya berat deh bisa keluar dari era Indonesia gelap ya? Indonesia gelap. Itu hashtag itu juga Iya. muncul setelah kabur aja dulu. Iya, Indonesia gelap. Bapak sebagai orang yang dalam dan tahu sistem yang seperti yang tadi Mas Agung sampaikan. Kalau saya sih tetap optimis Mbak ya. Optimis ya? Optimis, bisa lah. Artinya ya pemerintah kita pasti juga punya solusi-solusi ke depan seperti apa. Pasti udah dipikirkan lah. Seharusnya yang di sana, yang ada di Senayan, yang ada di Jakarta itu pasti sudah orang-orang terpilih lah. Yang sudah lebih hebat daripada kami yang di bawah ini. Harusnya seperti itu. Kalau kami yang di bawah ini bisa kira-kira menganalisa itu ke depan itu masih optimis, harusnya di sana juga sudah punya kalkulasi matang malahan kan begitu. Ya, semakin matang ya harusnya. Semakin matang harusnya. Karena nggak mungkin Mbak kebijakan itu mentah, kan nggak mungkin. Iya. Kan ini pasti ada proses panjang ya. yang panjang. Nah itu, sehingga diterbitkan kebijakan itu pasti harusnya sudah matang. Nah kalau kebijakan mentah ya apa fungsi demokrasi? Seperti apa? Kan seperti itu. Nah kita hanya sebagai controlling di situ, mengontrol kebijakan pemerintah seperti apa. Nah kalau memang Indonesia gelap itu yang diisukan hari ini, ya saya optimis lah itu nggak akan terjadi. Insya Allah semoga saja. Semoga Insya Allah, saja. semoga saja kita doakan saja para pemimpin kita itu bisa apa ya? Kalaupun ada masalah ya bisa resolusi konfliknya itu oke lah. Oke. Pemimpin kita, loh Bapak juga, Mas Agung juga pemimpin saya gitu kan. Pemimpin yang ada di sini juga kan pemimpin rakyat juga. Iya enggak, beda dong. Enggak ada. Secara nomenklaturnya enggak begitu ya. Secara nomenklaturnya kan kita ini wakil Mbak, wakilnya rakyat. Kepanjangan tangan dari rakyat, bukan mimpin rakyat. Berarti susah untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang Bisa, ada. namun tetap Terbatas tadi. Tetap apa? People power ini tetap yang terbaik. Iya. Yang sekarang kan ada hashtag lagi loh, jangan lupa. Apa? No viral no justice. Iya. Oke. Ya. Kan harus viral dulu ya. Ini nyempet ini bahaya ini. Termasuk juga yang tadi Tapi curang ini. karyawan RRI dan TVRI. Ini nggak apa-apa ya ini. Bahaya ini. Beneran info. Iya. Ini beneran info A1 ini nggak aman kan ya ini? Jangan-jangan Aman habis nggak ini ini? dipanggil Saya nanti yang enggak. Mas Agung sini dipanggil ketu nanti. Ya nanti tolong saya dikawal ya ini. Ini bener info A1 kalau ini. Iya. Gimana itu? No viral no justice itu. Lah memang kenyataan seperti itu. Saya nggak bisa bilang apa-apa Mbak. Sekarang saya bilang, oh ya ini nggak perlu viral kok. Pasti keadilan itu akan langsung tegak sendiri. Enggak juga. Enggak Itu juga. kenyataannya seperti itu ya. Kamu ada kenyataan seperti itu. Lah sekarang masyarakat itu kan bisa bilang seperti itu karena memang
apa yang mereka rasakan memang seperti itu. Dikit-dikit nunggu viral dulu. Makanya dari situ akhirnya ada fenomena yang saya cermati juga di dalam masyarakat itu yang kehilangan ini Mbak, kehilangan apa ya, inisiatif untuk langsung bertindak. Karena Iya. apa? Ketika ada fenomena, misal kecelakaan nih, jeder, gini dulu, Oh gitu ya. baru ditolong. Kalau dulu di zaman saya belum ada sosmed, Iya, ada, belum terlalu rame lah Iya. sosmed. udah ya kita lari tolong. Sekarang jeder, video dulu, tolongnya ntar belakangan. Itu kan bisa jadi dua sisi. Dua sisinya karena sisi pertama mungkin karena dia butuh bukti bahwa dia memang kecelakaan, kan takutnya nanti dituduh-tuduh gitu Pak. Tuduh apa Mbak? Orang kan nolongin. Dituduh. Kalau saya nggak peduli dengan tuduh-tuduhan. Kalau saya, karena apa? Di atas semuanya masih ada nilai kemanusiaan. Oke. Korbannya selamatin dulu. Kalau saya, sekali lagi ini subjektif ya kalau Iya. saya. Masalah nanti saya, oh kamu ya yang anu ya, kamu yang bunuh ya, kamu yang bikin celaka ya, kamu. Ya semua bisa dibuktikan di pengadilan. Kalau emang kita nggak bersalah ya kenapa harus takut? Hmm, Ya sudah, hadirkan buktinya. Kalau emang saya bersalah, saya siap menjalani hukumannya. Kalau Iya. emang saya nggak bersalah ya sudah, kan begitu Mbak. iya. Oke. Iya sih banyak sih, betul memang. Banyak permasalahan yang pas viral baru ditangani. Baru. Ya salah satunya kemarin tuh yang band Sukatani. iya, Iya. band Sukatani itu kan. Iya. Dia viral, terus bandnya biasanya bahkan dia pakai apa Pak? Pakai penutup kepala ketika manggung. Iya. Terus tiba-tiba dibuka harus mengutarakan permintaan maaf. Setelah viral, Polri menawarkan untuk jadi duta. Kan aneh itu Pak. Iya sama kayak apa Satpol itu. Nanti jadi juta judol. Iya, Dia padahal dia ngiklanin judol. gimana ya Pak ya gitu ya. Iya saya juga kepingin kayak gitu sebetulnya Mbak. Jadi kalau saya ngapain kemudian jadi duta, mungkin saya duta sampo mungkin bisa ya. Duta Sampo di tengah Pentin. jalan Iya. terus viral kan. Iya. Viral habis nanti Saya jadi ngeritik Pentin gitu kan. Tidak Oke. enak Pentin ini, tidak wangi kan begitu misalkan. Nanti saya dipanggil Pentin, Mas jadi duta sampo Pentin ya. kok bisa gitu. Ya kan Oh gitu. mungkin ada payment di situ. Iya. Loh kan? Hah, Iya ada? dong. Jadi duta kan harus ada feedback dong. Masa kamu Oh, jadi duta iya. aja. Tentu sih, ya. Ya, ada tunjangannya dong. Oh ada tunjangannya Iya ya. dong. Waduh, berat ini emang. Iya dong. Harusnya ada dong. Masa nggak ada? Oke. Tapi dalam Disuruh menyikap, promosiin, disuruh membela gitu loh. iya disuruh, Disuruh. iya kan memperbaiki citra. Iya kalau bahasa saya disuruh nyebokin kan. Iya ingat, iya dong. Iya dong. Aduh. Ya, nyebokin. Iya betul. Kalau nggak ada apa-apanya kan nggak mau. Kalau nggak ada yang diuntungkan ya, nggak mutualisme Loh nanti. iya. Loh kita nggak usah munafik ini ya. Ini sekalian ini kecemplung pisan ini dan rempet-rempet soalnya dari tadi ini. Ini kalau ini bukan obrolan orang dalam lagi, obrolan orang dualam. Oh gitu ya. Tapi kalau di DPRD sendiri Pak, pernah Oke. ada pembahasan nggak Oke. tentang ini? Kabur aja dulu atau no viral no justice. Barangkali dalam mengakomodir suara-suara yang ada, paling tidak di Kabupaten Jombang sendiri lah. Jadi kalau di DPRD ini yang saya alami adalah kami karena ini masih masa transisi Mbak ya. Oh, Transisi pergantian kepala daerah ya, Iya. pemimpin dan mungkin di bulan depan itu kan baru sertijab ya kan. Nah itu kami belum bersikap banyak. Artinya saya menunggu momentum paripurna yang gede-gede gitu, Iya. pandangan umum fraksi itu akan tetap saya ingin menyampaikan dari fraksi kami, Oh gitu, akan menyampaikan tentang menyampaikan ini. apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sebenarnya. Ya. Bukan saya menolak MBG, enggak. Iya. Bukan fraksi Golkar menolak MBG, tidak. Kami mendukung. Iya. Namun jangan indahkan juga, jangan diindahkan, ini masalah pendidikan juga penting. Iya, pendidikan. Gitu loh. Jadi jangan ini dipangkas untuk ini satu kegiatan aja yang itu ya penting tapi nggak penting-penting amat. Iya, sebenarnya nggak penting-penting amat Pak. Iya. Tapi mau bilang gitu juga nggak berani ya. Saya aja yang bilang gitu. Tapi tolong dikawal saya nanti. Iya, karena kan masyarakat suatu negara bisa tinggi, bisa pintar, itu kan juga karena pendidikan. Iya. Apapun bisa semakin kaya, semakin maju kan satunya dari Pendidikan. sektor pendidikan. Kalau begini Mbak, saya tuh pernah dicontohkan bapak saya. Iya, gimana? Le,
bapakmu iki ben lek mati, kowe tak tinggali duit sak gudang, gak sekolah, tetep entek. Tapi nek bapakmu sok ben mati, kowe tak tinggali ilmu sak gudang gak atik duit, iso golek duit dhewe. Nah, artinya bapak saya sendiri sudah memberikan contoh. Sekolah itu penting, pendidikan itu sangat penting. Katanya kita mau jadi Indonesia apa? emas. Indonesia emas 2045. 2045 ya. Iya. Apa iya kalau pendidikan itu nanti dikurangi itu bisa tercapai? Iya. Kan seperti itu. Jadi pertanyaan, makanya banyak dari gen milenial, terutama hari ini yang berkuliah kan Gen Z, Mbak ya. Iya, Gen Z. Gen Z pasti bertanya-tanya juga. Loh, ini kok ya apa sih maksudnya pemerintah? Ya wajar. Sangat wajar. sangat bertanya-tanya. Ketika pertanyaan seperti itu. Oh, gitu ya, Pak. Jadi ya zaman saya kecil, Mbak. Saya kan tinggal di desa. Iya. Desa mana? Godong, Gudo. Oh, Gudo. Ya, desa Mbak saya. Saya kecil itu kalau siang sepedaan, Ya. keliling-keliling sama teman-teman saya ke anak kampung. Belum makan siang. Karena apa? Disuruh makan siang enggak mau, sepedaan dulu. Bahkan kita nyolong-nyolong kan kabur. Wis pokoknya wong tuane turu kita kabur. Langsung. Iya, sepedaan. Itu karena lapar. Kita ada buah mangga tetangga, kita colong. Kita ambil, enggak bilang. Iya. Dilempar. Nanti kalau orangnya keluar marah-marah, kita kabur. Langsung kabur. Serunya di situ. Hmm. Terus lewat sawah ada cipluan. Iya, cipluan. Tahu Mbak Tahu. Kuni cipluan? Tahu yang kecil-kecil Tahu tuh kan? Sudah lahir ya? Iya, sudah. Oh, iya, Dulu iya. main juga ciplukan tuh. Cipluan. Diambil dimakan. Nanti nyampe rumah perut sudah kenyang, Mbak. Pulang, menjelang sore pulang perut sudah kenyang. Belum makan siang, disuruh makan sudah males. Soalnya udah ngerasa kenyang tadi. Iya, ngerasa ada apa? Buah apa lagi? Keres. Iya, keres. Juga Zaman dulu dimakan. keres. Artinya apa? Secara harfiah, saya itu masih kecil waktu itu. Anak kecil. Manusia itu kalau lapar, sudah insting, Mbak. Nggak usah dikasih makan, itu mereka pasti cari makan. Oh, gitu. MBG itu poinnya di mana sekarang? Makannya atau gizinya? Oh, gitu. Yang jadi pertanyaan di situ. Kalau sekedar makan, Makannya atau gizinya. orang cari sendiri bisa kok. Tapi kalau gizinya pun dilihat dari menu-menunya kayaknya nggak bisa, Pak. Sampai ke nilai gizi yang harusnya ada Nah, untuk itu satu makanan. Seratnya, proteinnya memang ada. Tetapi dari jumlah porsi itu kayak nggak imbang gitu. Nah itu. Mbak Kuni sendiri yang bilang ya. Saya nggak berani bilang di situ. Nanti saya kecemplung nanti. Ini DPR-nya sendiri yang Loh iya. mempertanyakan. Saya kasih bukan- teaser aja. Teasernya gitu ya. Mempertanyakan, bukan menolak ya. Ini Tapi mempertanyakan. beratnya di makannya atau di gizinya kan begitu. Kalau gizi menunya harusnya oke punya dong. Harus cengli menunya. Nah ini Iya. tapi menunya juga kemarin malah ada yang pakai protein tambahan. Iya. Ayam plus belatung. Susah kan? Ada protein tambahan gitu loh. Aduh. Protein tambahan. Iya. Terus juga kena efisiensi juga. 10.000 jadinya. Nah, Jadi dapat apa Mbak Kuni? Mbak Kuni 10.000 dapat apa? Kalau saya sih masih dapat ya. Nasi bungkus sama kopi yang 2.000-an. Sebenarnya masih dapat, Pak. Mungkin kalau di Surabaya pun saya kuliah itu juga masih dapat nasi sama ayam. Tapi kalau sayur ya kadang ada kadang enggak. Tapi masalahnya sampai bawah enggak itu 10.000. Nah itu Kan. itu Nah, nanti yang kalau saya di- belum tahu juga itu. Dipangkas biaya pajak, PPN dan lain-lain itu nanti tinggal tadi protein tambahan nanti. Iya. Protein aslinya hilang jadinya. Tuh. Kalau saya lebih sepakat 10.000 itu jadikan susu. Ya sudah. Belinya dari mana susunya? Peternak sekitar situ. Oke, berarti Peternak nanti sapi. support UMKM lokal. Iya kan butuh Sehingga- gizinya kan. Betul. Anak sekarang begini Mbak. Kalau Mbak Kuni lihat anak di perkotaan dengan menu seperti itu, yang notabene orang tuanya adalah orang mampu, Iya. apakah dimakan? Iya, nggak yakin sebenarnya. Nggak yakin. Saya juga sangat nggak yakin sebetulnya. Iya, malah. sangat Sangat nggak yakin. Saya mau bilang nggak dimakan itu nanti kan. nggak enak. Iya, nanti tolong dikawal saya. Kayak nggak menghargain gitu. Kalau saya ini terakhir Ini muncul di sini bukan- ya, berarti bahaya ini. Tolong dikawal Bukan saya. tanggung jawab ini. Iya, tapi nggak apa-apa. Saya berani menyuarakan. Karena apa? Ini memang yang menjadi unek-unek masyarakat, Mbak. Karena masyarakat juga harus tahu. Kami yang di dalam pun juga sepakat bahwasanya itu harus dievaluasi ulang. Iya, dan ini juga perlu tahu bahwa anggota dewan juga tidak selalu sepakat
Betul. Tidak selalu sepakat atau ya mungkin tadi sepakat, tetapi ada poin-poin tambahan yang perlu Iya, diperhatikan. betul. Jadi harus dievaluasi lah. Artinya Dievaluasi. jangan sakdek saknyek gitu loh. Ya, bahasanya kan sakdek saknyek gitu ya. Oke. Oh, oke, udah jawabannya. Udah Oh, dong. saya kira masih barangkali Udah. bahas tentang anak kecil tadi Pak. Saya tertarik. Anak kecil, oke. Ya, anak kecil yang sering main di sawah-sawah kan katanya tadi. Jenengan anaknya berapa Pak? Anak saya 2, Oh, anaknya 2. baru 2. Iya. Istrinya 1 kan Pak? Istri baru 1. Oh, jangan baru lah. 1 aja. Oke. Terus ada hobi-hobi nggak Pak kalau di rumah bersama anak-anak tadi? Iya, tentunya di sela-sela kegiatan kami kan, rumah itu adalah hiburan yang tersendiri lah bagi saya. Oh, Jadi gitu. ketemu anak-anak, ketemu istri, ketemu keluarga, kemudian saya main. Ya, anak-anak saya nomor 1 tuh masih 4 tahun. Oh, masih 4 tahun. Masih 4 tahun. Energinya juga masih Oh iya, sangat, toddler. iya, sangat Orang tersibuk di dunia. sibuk di dunia. Jadi ya akhirnya saya juga ya ngomong lah, artinya juga ngikuti main apapun yang dimainkan, masak-masakan cewek Mbak. Oh, cewek. Masak-masakan apapun itu sampai saya yang capek. Oh iya. Dianya belum capek. Iya, soalnya kan energinya lebih banyak Pak. Betul. Oh gitu ya. Oke, kalau yang kedua? Yang kedua masih bayi, Oh, masih usia bayi. 6 bulan. Oh, masih 6 bulan. Ya. Oh, berarti barusan lahir ya Pak ya? Barusan. Masih 6 bulan. Oke. Di rumah kalau seumpama kan ini tadi kan banyak banget masalah-masalah yang udah dibahas Pak. Kayaknya agak panas nih. Tanya yang santai-santai kali ya. Boleh. Oke. Hobinya apa Pak? Hobi saya itu tadi itu Mbak, salah satunya selain dunia game. Oh, dunia ya, game. ya, saya juga senang otomotif. Oh, suka otomotif. Otomotif apa? Mobil atau motor atau? Semuanya. Oh, suka semua. Ya, motor, mobil saya suka. Dunia otomotif. Jadi dulu itu kalau nggak motor, kalau zaman sekolah ya, bagi kami kaum Iya. laki-laki ya, kalau nggak dimodifikasi itu kurang, gatel tangannya. Berarti harus modif gitu. Syarat Bukan itu. yang itu kan Pak, yang apa? Knalpot. Brot, Iya, yang ngeramein gitu ya. alam jagat itu. Iya, ya dulu pada masanya juga sempat begitu juga saya. Sempat begitu juga. Begitu juga. Aduh. Saya juga sempat jadi sampah masyarakat juga. Karena melalui proses yang seperti itu juga, saya masyarakat biasa sebetulnya kan, sama aja, normal aja. Anak-anak di usia saya waktu itu mungkin juga sama. Iya. Karena lagi apa ya, waktu itu kan kepingin jadi pusat perhatian ya. Iya, pengen tampil keren-keren lah. Oh, keren-keren. Salah satu syarat untuk mendapatkan cewek yang oke kan, motornya harus oke dulu. Oh gitu. Ya tampang belakangan Wow. kalau dulu ya. Kalau Iya. dulu nggak tahu kalau sekarang. Kalau sekarang good rekening sih. Nah itu good rekening. Good rekening itu. Ya kalau sekarang. Oh jadi berarti emang dari SMA dulu suka Ya otomotif. suka otomotif. Itu sampai dibawa ke rumah juga Pak. Di rumah berarti banyak itunya. Motornya atau hal-hal yang Kalau koleksi motor saya nggak banyak sih Mbak. Cuman ya saya suka modifikasi tadi itu ya. modifikasi aja ya. Iya, teman saya tuh ada yang suka modifikasi, udah dimodifikasi, nanti trennya apa, dimodif lagi. Dimodif lagi, iya. Emang gitu ya? Iya memang perkembangan dunia modifikasi kan dinamis ya. Selalu upgrade, selalu nggak ada habisnya sebetulnya. Oh gitu. Jadi berarti mengikutin satu motor dimodif terus gitu. Bisa. Oh gitu ya. Di sela-sela kesibukan sebagai anggota dewan berarti? Gini Mbak, kalau ada guyonan juga itu. Iya, apa tuh? Cowok itu kalau nggak punya mainan bahaya. Oh gitu. Cowok itu kan sejatinya sampai dewasa itu kan tetap jadi anak kecil. Tetap harus punya mainan. Kalau nggak mainan motor nanti takutnya malah mainan Oh gitu yang ya. lain, nanti bahaya. Oh. Saya nggak sebutkan loh yang lain apa ya. Nanti diangkat ngajari, nanti ini susah Jangan. ini. Enggak, tadi mainan motor maksudnya. Mainan motor Iya. ya. Mending main motor daripada main yang lain. Oh gitu. Gitu ya Mbak. Jadi harus Mainan. punya mainan. Makanya ada yang suka piara burung. Iya, betul. Burung kicau. Iya. Ada yang suka Mancing. mancing. Ya, iya. Sekarang lagi viral juga Pak, bapak-bapak mancing gitu. Bapak mancing karena memang harus punya mainan. Laki-laki itu dia nggak pernah dewasa sebetulnya secara psikologis. Tetap Beda punya ya sama mainan. perempuan ya Bang. Beda dengan perempuan. Oke. Perempuan yang penting bisa Shopee Pay-nya full terus aman. Betul. Sudah gemuk sendiri nanti badannya kan Betul. begitu ya. Yang penting rekeningnya ada terus itu. dikirim terus aman dah. Ya sama saya juga begitu sama istri. Wes pokoknya biok sudah jangan ganggu. Oh, Saya mau main game.
ya nggak akan ganggu juga. Karena apa? Sudah ada ini gratifikasinya tadi itu sudah selesai. Berarti Ini gratifikasi yang sah tapi ya. iya Sah dong. secara apapun ini. Ya, Karena sah. ke istri. Iya, Iya. banyak pun juga malah dapat pahala. Makin banyak Semakin- malah makin banyak pahalanya juga itu. Oh, gitu. Kalau musik Pak ada yang disukain nggak? Musik apa itu alirannya atau apa Ya, genrenya? apa genrenya gitu. gimana? Genre. Iya. Saya seluruh genre saya suka. Berarti dangdut juga suka, Dangdut jazz. oke. Oh. Yang saya belum bukan nggak suka ya, belum bisa menikmati itu yang sudah terlalu parah. Kayak hard rock, bukan hard rock ya. Death metal, Oke, yang heavy metal, yang itu aduh. wah gitu. Gorokan saya kok garing gitu. Nggak Padahal bisa. cuma denger ya. Iya, Iya sih. lagunya gedebuk. Wah, Sambil loncat-loncat gitu. sambil mosing-mosing, temennya ditendangin, dipukulin. Lapo lah ngono. Kalau pukul itu main kickboxing lah, jangan. Oh, gitu. Iya dong, kalau emang mau mukulin orang itu kickboxing lah. Nggak usah. Di ring tinju lah. Oh, gitu ya. Jangan nonton konser penontonnya kickboxing. Kalau bahasanya Iya. sekarang kan mosing gitu ya. Iya, mosing. Saya aneh ya ngeliat itu. Oh, jadi musik itu aja. Kalau alat musik? Kalau ada alat yang- musik gitar sih Oh, gitar Saya bisa ya, Pak? bisa main. Harusnya gitar. tadi bawa gitar ya? Harusnya ya. Iya, harusnya sambil main-main gitu. Sambil Saya nyanyi yang apa gitar gitu. aja, Mbak Kuni yang nyanyi. Nggak bisa, Pak. Nanti podcast langsung itu. Podcastnya tutup langsung. Ini jadi dapur rekaman apa jadi? Dengar suara saya langsung tutup ya nanti. Itu udah dari dulu Pak hobinya. Saya dulu kan sekolah di Kepanjen 2, Mbak. SMA ke Panjen SD. 2. Oh, SD. SD Kepanjen 2. Itu kan diwajibkan harus bisa alat musik. Oh, gitu. Iya. Seru Ini Pak. anak lulusan perdana ini pasti tahu. Di sana kelas 3 diajarin suling. Oh, Kelas 4 mulai pegang gitar. Kelas 5 main band. itu masih SD itu. SD. Oh, Jadi itu adalah salah satu skill yang memang diasah dari SD. Dan itu general. Seluruh anak SD Kepanjen 2 harus Iya. bisa alat musik. oh harus Dan bisa. bisa bernyanyi. Meskipun suaranya kayak Meskipun suaranya sangat merdu sekali, merusak dunia, harus bisa. harus bisa bernyanyi. Minimal nggak fales. Oh, minimal nggak fales. Minimal nggak fales. Hmm. Jadi itu. Oh, gitu ya Pak ya. Gurunya masih ingat saya namanya. Pak Kasmin. Sampai sekarang masih ada. Nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak. Semoga masih ada ya. Semoga sehat-sehat beliaunya. Oh, gitu ya. Jenengan kan juga sebagai Mas Agung kan sebagai ketua SI Jombang ya. Iya. Esport E-sport Indonesia. Indonesia Kabupaten Jombang. Berarti suka musik, suka otomotif, kemudian juga suka Gaming. gaming. Ya. Berarti banyak temennya Pak, yang sesama anak muda, sesama Kalau bapak-bapak muda sih, bukan anak sebenarnya. bapak muda ya. Bapak-bapak muda. Kalau teman saya nggak membatasi, Mbak. Hmm, Kalau teman. Iya. Yang saya batasi circle. Oke, berarti teman Saya boleh punya semuanya. inner circle sendiri. Oh, gitu ya. Itu YTTA. YTTA. Yaitu YTTA. Jadi nggak banyak. 3 orang cukup. Oh, tapi kalau teman, Kalau teman saya nggak membatasi Iya. unlimit. Semakin banyak teman semakin baik kalau saya. oke. Iya sih. Satu musuh terlalu banyak buat saya. Aduh, Nah itu. Tapi kalau inner circle YTTA. 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 Oke. Yang tahu-tahu Berarti aja. Emang ini istilahnya mudah banget sih tahu istilah YTTA mosing. Kalau gen atas nggak tahu Pak istilah gitu Pak, Gitu ya? YTTA iya. Iya. Ini kan Kasihan karena- gen atas itu. Gen Nggak apa-apa sih tapi nggak apa-apa. Memang harus ada Mbak, harus ada pembeda. iya pembeda ya. Kalau nanti generasi atas ini nanti terlalu nyemplung juga ke dunia kita yang milenial ini dan Gen Z, takutnya nanti mereka kehilangan kebijaksanaan. Oh gitu. Berarti yang atas tuh dipandang sebagai Saya tuh malah khawatir, Mbak. baby boomers gitu ya. Mm-mm. Biarkan itu baby boomers tuh tetap di porsi itu. Oh, Nanti karena apa? Saya menjadi resah ketika ibu-ibu atau om-om udah mulai beralih ke Instagram. Kira-kira gitu ya, kira-kira ya. padahal mainnya biasanya harusnya di Facebook. Biar di Facebook aja mereka, gitu loh. Nanti di Instagram itu malah lucu. Iya, jokes yang ada di Facebook dibawa ke Iya, ada Instagram. video hoax udah lama. diposting. Astagfirullah, kenapa? Ya Allah. kan Iya begitu. betul. Jadi Banyak sih malah resah. fenomena alam apa gitu. Iya. Padahal itu hoax. Keajaiban. Misalkan ini yang sepeda Nabi Adam masih ingat. Ya Allah,
sepeda Nabi Adam loh kan begitu. Iya, Ya masih Nabi Adam komen-komennya. bawa sepeda dulu kan. Zaman dulu orang sepeda baru ditemukan kapan, Nabi Adam Iya. kapan kan. Jadi malah resah kalau mereka terlalu ke bawah itu malah kita ini gen milenial dan gen Z ini yang resah nanti udah biar di sana aja Oke. gitu loh. Berarti ada porsinya masing-masing ya. Ada ruangnya masing-masing. Ada ruangnya masing-masing. Iya, lebih ke situ sih. Berarti Mas Agung selain kesibukannya di DPR sebagai sekretaris komisi, Sekretaris Komisi D dan sekretaris fraksi Golkar. sekretaris fraksi Golkar juga. Mm. Oke. Komisi D itu yang membawahi tentang kebudayaan. Kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan, olahraga, Oh, banyak. tenaga kerjaan, Oh, cukup banyak sih. banyak. Nggak cukup, banyak. Banyak. Oh, berarti pembahasannya juga banyak. Ini Oke. kalau terus-terusan nih sampai sore juga Oh, nggak selesai-selesai ini. selesai nih. Iya, betul-betul. Juga di rumah juga sebagai seorang ayah dan juga suami dan juga sebagai orang yang juga punya berbagai hobi. Iya, Berarti semuanya seimbang ya. iya. Ya nggak seimbang juga sih Mbak. Cuman kita itu menjaga biar semuanya itu kalau menjaga keseimbangan agak sulit ya. Karena itu kan tugasnya avatar Iya. ya. Pengendali Iya. air, api, Air, tanah. api, tanah. Menjaga keseimbangan bumi ini kan Iya. tugasnya avatar, Tugasnya bukan tugas avatar. saya. Jadi yang penting saya tuh menjaga harmonisasi aja, mengharmonisasi semuanya itu. Jadi ketika saya pulang ada porsi untuk keluarga, ada porsi untuk hobi, ada porsi juga untuk side job saya yang lain. Jadi semuanya biar bisa tetap. Biar bisa tetap jalan, nggak ada yang cemburu, nggak ada yang teranak tirikan kan seperti itu bahasanya. Betul. Lebih ke gitu sih. Oke, yang terakhir nih, Oke. sebelum terakhir. Sebelum terakhir. Ada pesan untuk generasi muda atau untuk generasi yang sekarang seperti saya yang sedang melihat tagline kabur aja dulu sebagai suatu peluang yang cukup mengasyikkan sebenarnya dan cukup bisa jadi perhatian. Ada pesan nggak Pak untuk kami-kami ini? Ya, kalau pesan saya sih itu monggo dilakukan, silakan. Sebetulnya saya nggak berhak untuk untuk gandoli lah bahasanya. Karena itu hak masing-masing setiap warga negara gitu loh Mbak. Iya. Iya toh. Ya, Kemudian kalau memang itu dirasa adalah solusi, ya monggo silakan. Ini bukan masalah yang katanya nasionalismemu kurang. iya, Loh, bukan masalah di situ. Kita tetap cinta Indonesia kok. Kita nggak akan jadi warga negara Swedia juga kok, enggak. Tapi ya ini masalah urusan kesejahteraan hidup kita. Kalau Iya. kita mau upgrading, masa nggak boleh sih? Kalau memang di negara kita upgrading itu susah, kemudian kita memilih opsi untuk keluar dan memang memungkinkan untuk keluar, ya kenapa enggak? Oke, berarti mendukung. Bukan mendukung, itu silahkan. Oke. Saya tidak melarang, tidak juga mendukung, tapi itu memang hak masing-masing personal. Dan seharusnya memang negara tidak boleh menghalang-halangi rakyatnya ketika punya pilihan. Karena itu bagian dari hak asasi. Dan negara juga harus mengusahakan untuk rakyatnya sejahtera. tentu saja. Harusnya negara itu kan tahu kalau memang rakyatnya kebutuhannya adalah A, ya kenapa nggak dikasih A? Oke. Kebutuhan hari ini lapangan pekerjaan, kehidupan yang layak, pendidikan yang layak, Iya. kesehatan yang layak, kan begitu. Iya, betul. Bukan butuh makan. Ya, sebenarnya seperti itu. Sebenarnya begitu kan. Iya. Nah, jadi ini juga otokritik untuk kami Iya. sendiri, juga untuk pemerintah pusat. Ini kan perlu evaluasi sehingga apa yang ramai di X, di platform-platform yang lain ini segera terjawab, segera ada solusi. Kalau presidennya saya, Apa itu? ya sudah saya aja, beres saja itu. Iya. Artinya apa sih ya sudahlah, gak usah makan sendiri ya. Ya, udah. Yang penting sekolah gratis ya. Ya. Iya, kalau yang penting gratis ya. sekolah Iya. gratis. Karena begini Mbak Kuni, ada dua fakta juga ini. Ini kritik ke masyarakat juga, ke kita semuanya juga. Iya. Dua fakta ini, orang itu akan mendadak miskin ketika mencakup dua hal. Apa itu? Masalah kesehatan Iya. sama masalah pendidikan. Itu pasti banyak yang mendadak miskin. Iya. Percaya enggak? Ya, kalau pendidikan ya tentu saja. Karena pendidikan tuh yang bisa menaikkan taraf hidup. Enggak. Begini, Terus kenapa? Di rumah punya
motor PCX Iya. baru, punya mobil Agya baru. Ketika anaknya, Pak, Bu, besok bayar SPP. Loh, piro 1 juta. Larang temen. Nah, motornya tuh berapa? Mobilnya tuh berapa harganya? Masa ngeluarin 1 juta buat pendidikan anaknya tuh larang temen. Gak ono beasiswa ta. Loh, gak ono subsidi ta. Begitu ya. Kesehatan juga begitu. Orang ngerokok Iya. dari muda sampai tua. Berapa ribu rupiah dikeluarkan untuk sekali beli rokok. Iya. Ketika sakit, berobat 15 juta Pak. Ini kok mahal? Gak mampu saya ini. Loh, saya beli rokok dan zaman muda mampu. Ya, mendadak miskin. Nah itu. Jadi memang masyarakat kita kebutuhannya adalah jaminan pendidikan dan jaminan kesehatan itu lebih penting menurut saya. Iya. Sama lapangan pekerjaan yang pasti. Itu aja sih. Oke. Jadi Berarti itu silakan kalau akan- mau kabur aja dulu. Dipersiapkan yang baik tentunya, jangan asal-asalan Iya. gitu loh. Enggak apa-apa. Tapi kalau memang tetap ingin berada di Indonesia, ingin bersama-sama Membangun. mewujudkan Indonesia Emas Emas 2045 itu akan jauh juga lebih baik tentunya. Oke. Mari kita bersinergi lah, artinya begitu. Ya, bersinergi. Harapan saya juga pemerintah pusat bisa bersinergi, kemudian pemerintah daerah dan juga masyarakatnya bisa bersinergi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Iya. Itu ya Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Agung atas kesempatannya juga dan atas info rahasia-rahasia yang udah dibagikan ya. Semoga tetap aman sih. Dan semoga lain kali bisa datang lagi ke podcast Amin. Obrolan Orang Dalam. Semoga Husnul Khotimah ini ya. Iya. Semoga nggak dipanggil pimpinan ketum nanti. Nah ini susah ini. Kalau saya dijadikan wamen ESDM nggak apa-apa. Kalau saya tiba-tiba Ini terlalu dark joke ini. lah iya diajak ke Papua susah saya nanti kan begitu. Oke. Terima kasih juga untuk Bang Jatim yang sudah support podcast Obrolan Orang Dalam dari awal sampai sekarang. Semoga Bang Jatim semakin maju dan menjadi bank kebanggaan warga Jawa Timur. Iya. Terima kasih Sobat Ordal yang telah menyaksikan episode ini di podcast Obrolan Orang Dalam. Ke pasar beli ikan pari, di rumah bikin sambal terasi. Jangan lupa follow medsos podcast kami biar nggak ketinggalan info A1 dari kami. Jangan lupa follow Instagram @DPRD Jombang, TikTok DPRD Jombang, YouTube DPRD Jombang. Podcast selesai, jangan kemana-mana. Episode berikutnya ayo nonton lagi ya. Terima kasih, saya Kuni Samsahaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.